Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab Bilangan pasal 31 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Satu pasal yang spesial. Di ayat pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, "Lakukanlah pembalasan ke orang Israel kepada orang Median, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu." Yaitu tempat yang terakhir bagi Musa. Sebelumnya telah mengalahkan Raja Sihon dan Raja Og. Setelah berperang, Allah akan mengambil nyawanya, kemudian yang lain akan masuk tanah Kanaan, dan perang ini harus dilakukan dan pasti akan menang. Dan ini adalah peperangan Musa yang terakhir dan tempat yang terakhir bagi Musa. Jadi dengan tema di padang gurun, peperangan, tanda koma, mengalahkan kedagingan, berperang bagi yang terakhir bagi Allah. Ayat 1 sampai dengan 11, poin yang pertama. Dan harus mengalahkan kedagingan untuk berperang bagi Allah. Di sini dikatakan Allah berfirman kepada Musa untuk membalaskan kepada Median, yang difirmankan Allah kepada Musa, tetapi cara yang diungkapkan Musa kepada rakyat berbeda. Seperti ayat kata, berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Baiklah sejumlah orang yang di antaramu mempersenjatakan diri untuk berperang supaya mereka melawan Median untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Median." Allah berfirman pembalasan orang Israel, tapi Musa berkata pembalasan bagi Tuhan. Iya, memang benar. Tetapi dari segi ini berbeda. Memang orang Israel karena mereka berzina telah mati 24.000 orang. Jadi pembalasan ini harus dilakukan untuk orang Israel. Tapi Allah tahu hatinya Allah untuk mengadakan, jadi dia tahu mengadakan pembalasan bagi Allah. Jadi kerugian bagi orang Israel, bagi umat Allah juga akan merasakan kerugian. Pada saat orang Israel mereka berdosa, bersalah kepada Tuhan, Allah tidak berdaya mendapatkan kemuliaan. Israel berdosa, dihina atau diejek oleh bangsa lain, bangsa asing, maka kemuliaan Allah pun akan dirugikan. Jadi untuk orang Israel berperang dan juga untuk berperang bagi Allah, dan kita diikat dengan Allah bersama. Seperti di kitab Kisah Para Rasul, waktu Paulus bernama Saul, waktu dia menyerang menindas orang Kristen di perjalanan di Damsyik. Di situ Yesus berkata kepada Saul, "Mengapa kamu menindas aku?" Bagi Saul berkata, "Aku menindas orang Kristen." Tetapi bagi Yesus, dia menindas aku. Menindas orang yang milikku sama dengan menindas kepunyaanku. Jadi kita berkait dengan Allah.
Musa sampai 120 jelas dia melihat hal ini. Jadi dengan tema kita harus mengalahkan kedagingan kita sampai akhir. Dan generasi yang dulu, yang lama telah mati di padang gurun, dan generasi yang baru mempersiapkan diri untuk masuk ke tanah perjanjian, dan kedagingan mereka dan amarah mereka harus diselesaikan. Jalan sulit dilakukan, jangan menggerutu. Dan memang ada orang yang menggerutu. Mereka di situ menghujat Allah. Jadi dengan ular tedung mematikan banyak orang. Bukan berarti Allah memberikan kita tanah perjanjian milik pusaka kita berperang langsung menang. Tetapi ada orang yang menghujat, dan tidak ada orang yang tidak bisa berperang. Di sisi mereka berzina, mereka mati 24.000 orang. Itu generasi yang lama dan kedagingan. Mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Termasuk Musa, dia sendiri tidak bisa masuk ke tanah Kanaan sebab dia memukul bukit batu, dia murka, dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi di padang gurun, tempat yang terakhir, harus mengalahkan kedagingan sampai akhir. Dan setelah berperang mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Jadi ini peperangan dan juga untuk berperang bagi Allah. Dan di kitab Mika ada dikatakan penerimaan Misa berkata kepada orang Mika, kepada orang Israel, yaitu untuk mengingat dan mengejar perkara Balak kepada Beliam untuk mengutuk Israel dari setiap, dan yang halnya terjadi dari Sitim sampai Gilgad. Di Sitim mereka berzina, di Gilgad mereka di situ disunat. Semua harus diselesaikan baru bisa mulai berperang. Bukan berkata ada tempat perjanjian kita dengan cepat untuk masuk. Dengan demikian tidak berdaya, kedagingan harus dikalahkan, diatasi. Dan peperangan ini ada kespesialan. Pertama, setiap suku diatur dalam 1.000 orang dengan wakil mereka sendiri. Semua ada 12.000 orang. Dan kita lihat di belakang barang orang-orang yang mereka rampas, yaitu perempuan yang belum bersetubuh dengan laki-laki ada 32.000 orang. Dan perempuan ini mereka pun bisa dinikahkan. Jadi ada 32.000 orang yang laki-laki yang belum menikah. Jadi ditambah yang sudah menikah, kaum laki-laki yang sudah menikah berperang. Jadi di laki-laki orang Moab berperang lebih dari 10.000 orang. Di orang Israel hanya 12.000 orang. Jadi setidaknya perbandingan antara 1 banding 10, jumlah sangat
Perbedaan sangat banyak, tetapi mereka menang, dan Musa sangat jelas. Sebab ini adalah peperangan Tuhan, bukan mengandalkan berapa banyak orang. Tetapi Allah yang menginginkan di perang ini, jadi baru menang. Jadi berperang untuk Tuhan. Jadi jumlah walaupun sangat sedikit, tapi akan menang. Di dalam Musa itu rasa damai. 1 suku 1000 orang sudah cukup. Saya merasa dia juga sangat berani. Di situ 622.000 orang laki-laki. Mereka 62.000 orang, mereka bisa berperang, tapi hanya mengutus 1.000, sekitar 1/5. Mengalahkan orang Median. Dan sangat jelas peperangan ini peperangan yang apa. Jadi poin yang pertama, kedagingan harus dikalahkan, berperang bagi Allah. Dan peperangan ini dijelaskan ayat ke-8, membunuh 5 raja orang Median. Di sini yaitu Zor, dan putrinya bersama dengan orang Simeon. Mereka terang-terang waktu mengaku dosa mereka berzina, kemudian dibunuh putrinya. Kemudian Bileam bin Beor juga dibunuh. Ini Bileam membuat rencana. Dia tahu orang Israel tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Israel selain Allah sendiri yang menyelesaikan mereka. Jadi di situ membuat rancangan, tapi Allah mengambil nyawanya. Sebab rencana ini sangat jahat. Mungkin Bileam berkata, aku tidak melakukan apa-apa. Saya merasa Bileam seperti ular sama. Sangat licik. Di Taman Eden ular juga tidak menyuruh Hawa untuk makan buah terlarang, tetapi dia hanya berkata, apakah benar Allah? Kamu yakin Allah memberi perintah demikian? Dan apakah harus mati? Kamu memang akan mati, tapi belum tentu. Jadi dari akhir, ular tidak berkata kepada Adam dan Hawa harus makan buah itu, tetapi hatinya sangat jahat. Jadi Allah menuntut sampai akhir. Jadi Allah menuntut dosa Bileam sama dengan dia menghukum ular. Memang dia tidak langsung membuat kejahatan tapi itu dia membuat rancangan. Jadi hati yang merancang kejahatan sangat dibenci Tuhan. Kemudian mereka berperang. Setelah berperang mereka harus menyucikan diri. Sekarang kejahatan harus dimusnahkan, yang mencemarkan harus disucikan. Para kaum laki-laki membunuh semua orang laki-laki Median.
mereka menahan para perempuan yang belum bersetubuh dengan laki-laki. Dan di situ ayat 14, gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu, pada para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Apa yang mengapa dia gusar? Dan kita berperang sebab perempuan-perempuan Median yang telah menggoda, membuat hati orang Israel berubah setia kepada Tuhan. Perempuan ini menggoda hari orang Israel, jadi mereka harus mati. Dan para perempuan yang belum menikah, mereka belum langsung ikut serta untuk mencelakakan orang Israel. Mereka pun bisa untuk dibiarkan hidup. Musa dan sangat jelas perintah Allah. Bukan semua perempuan bisa ditawan, dirampas. Yang sudah bersuami itu harus dibunuh. Kalau tidak, perempuan-perempuan yang menggoda orang Israel berdosa, maka pencemaran ini, dosa ini akan lebih besar lagi. Maka dosa ini harus dimusnahkan, dan ini sangat jelas. Tetapi setelah dicemari harus disucikan. Mungkin dalam 1-2 ribu orang, mereka membunuh 1 orang, membunuh 10 orang. Dan di situ mereka menumpahkan banyak darah orang, atau membersihkan arena perang. Mungkin mereka akan menyentuh mayat. Jadi mereka harus dikuduskan, disucikan. Seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, mereka harus di luar perkemahan. Mereka harus menguduskan diri 7 hari. Baru diperbolehkan masuk ke tempat perkemahan. Kita berperang, kita sebelumnya juga harus kudus. Kita jangan menghujat Allah. Kita jangan ada masalah dalam hawa nafsu berperang. Setelah menang, harus disucikan, baru bisa masuk ke tanah, baru masuk ke kemah pertemuan. Jadi satu peperangan, dan peperangan rohani, dan juga peperangan kekudusan. Ini poin yang kedua yang harus dijelaskan. 25 sampai dengan 20. Hasil rampasan harus bersyukur dan dibagi. Di situ membawa hasil banyak rampasan, dan apa yang harus dilakukan, kambing, domba, lembu, keledai, dan juga manusia. Bagaimana menyelesaikannya semuanya itu? Dulu baik itu di Basan atau di Sihon, semua barang rampasan dibakar habis. Sampai di sini ada pembagian rampasan, dan bagaimana cara membaginya. Di sini perlu ditentukan oleh Tuhan. Ayat 26, hitunglah jumlah rampasan yang diangkut yang berupa manusia, hewan, engkau itu, dan Imam Eliezer serta kepala puak umat itu. Lalu bagi dualah rampasan itu kepada pasukan senjata yang telah keluar berperang, dan kepada segenap umat yang lain.
Di sini Allah membuat satu ketetapan atau hukum yang berperang dan yang mereka yang pasukan bersenjata yang telah berperang, mereka harus mendapatkan hasil rampasan sebab keadaan mereka berperang juga sangatlah sulit, dan orang yang tidak umat yang tidak keluar, mereka di situ berdoa, menjaga sebab kalau pasukan yang depan keluar berperang, mungkin ada musuh menggunakan kesempatan itu, mereka akan menyusul masuk memerangi yang tidak ikut berperang. Jadi kedua pihak harus harus mereka serahkan, dan setelah berperang keduanya sangat penting. Di zamannya Daud pun sangat sama. Yang pergi berperang dan juga yang menjaga perkakas perang harus dibagi hasil rampasannya. Mungkin bagi yang berperang tidak boleh berkata, bagianku sangat dikit. Tidak. Sebab berperang hanya 1/5 berperang mereka dibagikan. Jadi mereka juga mendapatkan bagian yang banyak, dan salah 1/95 dibagikan bagi bagian yang lain. Jadi perbandingannya sangat besar. Jadi pasukan yang di dalam atau di luar itu pun sama, sangat penting. Dan sampai di zaman kita sekarang, kalau barisan depan keluar berperang, bagi gereja mungkin itu para perintis, pengajar, pelayanan KKR atau yang di gereja melayanin, dan sama yang menjadi penjaga yang di dalam gereja juga sama, jadi dibagi dengan sama. Dan konsep ini sangat penting, jadi kita harus banyak berdoa. Kita bisa dibagi setengah, sangat baik. Setelah penelitian saya ikut menara doa untuk bangsa-bangsa, itu sangat penting, itu yang penting. Sebab berbeda negara, berbeda bagiannya, dan setiap kali bisa berbagi setengah. Dan konsepnya seperti ini. Apakah para penjaga lebih banyak? Belum tentu. Sebab di satu tempat menara doa sudah cukup sebab menampung banyak orang, tapi yang di online itu lain lagi. Jadi para pendoa atau penjaga ini dibagi setengah. Di dalam konsep ini harus penting untuk mendorong saudara semua semangat untuk lebih banyak berdoa. Seperti menara doa pun sama. Kita bersama berdoa, menara doa untuk gereja, berdoa syafaat. Jadi kita berperang baru ada kemenangan dan hasil rampasan, dan hasil rampasan harus dibagi, dan dan korban syukur pun harus dibagi. Jadi waktu mereka membagikan hasil rampasan, Allah membuat satu ketetapan, yaitu orang yang pergi berperang, mereka pun perlu untuk memberikan persembahan, tapi bukan 1/10, tapi 50, dari 500 ambil 1, atau 1 ambilan dari 50. Jadi ini dipersembahkan untuk digunakan di gema pertemuan.
Dan bagi yang menjaga, ini sangat penting. Dan walaupun mereka tidak menggunakan perkakas perang, mereka menggunakan 1/5. Ambil 1 dari 5 untuk orang Lewi. Yang ikut bertempur itu 1 dari setiap 500. Di sini punya makna yang tersendiri. Para kepala-kepala yang membawa pemimpin berperang, setiap suku satu, mereka menghadap kepada Musa. Rupanya tidak ada orang yang mati. Ini sangat ajaib. Mengapa tidak ada orang yang satupun yang mati? Begitu banyak orang kita sembarangkan membacok pun akan mati, mungkin akan mati satu, tapi ini mujizat yang sangat besar sebab Allah yang menolong, dan ini adalah miliknya Tuhan. Dan di sini para kepala pasukan 100, pasukan 1000, pengalaman mereka yang emas perak yang mereka dapat dipersembahkan bagi Tuhan, sebab nyawa kami Engkau yang selamatkan. Jadi seperti 2 anak, tapi dengan warga yang lain. Di sini orang Israel, mereka tidak ada yang yang mati. Ini sebab mereka adalah umat Allah. Jadi di ayat 50 dikatakan, kami mempersembahkan persembahan bagi Tuhan apa yang kami dapat masing-masing, dan mengadakan perdamaian, sebab dikatakan untuk mengadakan perdamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan. Jadi di sini kita melihat kita setiap orang mengadakan reaksi dengan Allah. Musa di situ bisa berkata berperang untuk Tuhan, untuk menyatakan keadilan Tuhan, dan hasil rampasan pun dibagi. Ini ketetapan Allah. Tapi bagi para pemimpin pasukan ini berpikir bukan demikian. Sebab mana bukan kami yang berperang, tapi Allah yang berperang bagi kami. Jadi semua kami persembahkan bagi Allah. Jadi Allah mempunyai ketetapan. Jadi setiap orang punya pendapat yang berbeda, dan semua mengadakan hubungan dengan Allah. Dan sampai di saat ini, waktu ini, yaitu hari yang dipenuhi, dan para kepala pasukan ini, mereka jelas medan perang apa yang mereka perang, yaitu medan perang miliknya Allah. Dan pada akan masuk di tanah Kanaan, kita pun akan berperang demikian. Jadi kita mohon Tuhan untuk menolong kita agar kita bisa berperang yang baik dengan Allah. Tetapi kita harus terlebih dahulu mengalahkan kedagingan kita, baru bisa peperangan ini berlangsung. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita.
Haleluya, pada hari ini Allah berperang bagi kita, berperang bagi kedagingan kita. Kita bersyukur bagaimana kita perang, Allah akan menolong kita. Maka kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan sebab Allah yang berperang bagi kita. Yesus, kami berterima kasih dan memuji Engkau sebab Engkau menyertai kami sehingga kami bisa perang dan menang, dan kami bisa mengalahkan kedagingan kami dan membuang segala nafsu kedagingan kami. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, berdoa pada nama Tuhan Yesus. Dan saudara, kita saling membagi, kita merenungkan adakah masih ada hawa atau keinginan hawa nafsu kedagingan kita yang bisa mempengaruhi kita, hubungan kita dengan Tuhan.
Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Engkau untuk kami dan juga saudara-saudara kami yang bersama kami renungan pagi. Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Engkau adalah Allah Panglima kami. Engkau tahu kelemahan kami dan hati. Engkau tahu seberapa hati kami ingin mengikuti kami, tapi kedagingan kami mengikat kami, membelenggu kami. Tuhan, pada saat kami merenungkan dan kami berbagi, Tuhan, kami berdoa, kami serahkan kelemahan kami kepada Engkau, segala amarah dan nafsu kami, Tuhan, hawa nafsu kami serahkan kepada Engkau. Tuhan, beri kami hati yang suci, hati yang kudus. Tuhan, Engkau menyuruh segala ketakutan keluar dari roh kami, keluar dari hidup kami, yang tidak puas, segala yang tidak puas, yang merasa roh yang harus banyak nafsu, yang tidak bisa kendali keluar dari tubuh kami. Segala godaan hawa nafsu, hawa nafsu baik itu dari mata sehari ini keluar dari hidup kami, pergi dari hidup kami. Tuhan, Engkau berikan salib keselamatan di pada mata kami, sehingga mata kami yang kami lihat dikuduskan. Roh Kudus, Engkau masuk di dalam roh kami. Tuhan, penuhi karena hati kami yang kosong. Tuhan, Engkaulah kepuasan bagi kami. Roh Kudus, lebih dalam lagi Engkau masuk di dalam kami, dan buanglah segala kedagingan ketakutan kami, segala roh yang yatim pergi dari hidup kami, dari roh kami yang ragu-ragu, yang bimbang. Hari ini roh-roh ini pergi dari kami, sebab Tuhan, Roh-Mu lah yang memenuhi kami. Roh Kudus, lebih dalam kali menyejukkan, memenuhi kami. Sucikanlah tulang-tulang kami, sehingga hati kami hanya tertuju pada Tuhan sebagai kepuasan kami. Tuhan, penuhi kami lebih dalam lagi. Jamalah kami setiap orang. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi. Tuhan, curahkan kesembuhan-Mu di dalam kami. Buang segala kami yang pengembaraan kami, ketidakberdayaan kami, semua ketakutan, kekhawatiran, bahkan kami terhadap pemimpin terputus. Kami menghadapi tekanan baik pemimpin kami. Tuhan, berilah di kami
yang semua ini, tekanan-tekanan ini Tuhan, atau kesalahpahaman Tuhan, semua ini Tuhan Engkau sembuhkan kami. Roh Kudus, Engkau penuhi kami. Lebih dalam lagi Engkau jamah kami. Bapa Surgawi memberitahukan kepada kita semua, anakku, aku tahu aku ada di dalam hatimu. Aku selalu mendampingmu. Hadiah betapa aku rela untuk merangkulmu. Fokuslah padaku di pagi hari ini. Kasihku mau memenuhi engkau. Aku mau masuk di dalam hatimu, menjamahmu. Roh Kudus, kami berseru kepada Engkau untuk masuk di dalam hati kami. Masuklah di hati sanubari kami, tolonglah kami. Bersihkanlah hati kami, sembuhkanlah kami, agar godaan dalam kedagingan kami, keikatan pada kedagingan tubuh kami di dalam kasih Allah Bapa, di dalam nafas hembusan Roh Kudus, semuanya ini pergi dari kita semua orang. Roh Kudus, Engkau penuhi kami, dan roh kami, jiwa kami, setiap hari Engkau penuhi kami. Sebab kami tahu kemenangan kedagingan ini dan godaan ini bukan mengandalkan diri kami sendiri, tetapi kami mengandalkan Tuhan semesta alam. Ya la 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 ya le syara ba 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 syara ba ba da da ya la ya syara ba 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 da 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 nilai syam nabi dalam Engkau penuhi kami. Shara ba 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 da 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 shara ba 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 da Shingwe ni jangkuan ya 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 la 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 la. Tuhan, kami persembahkan seluruhnya hidup kami, jiwa kami, hati kami, roh kami kepada Engkau. Kiranya lebih banyak lagi Engkau memenuhi kami. Tuhan, penuhilah kami dengan kasih-Mu lebih banyak lagi. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau mencurahkan agar hidup kami lebih dekat lagi pada Engkau, sebab Engkau telah mempersiapkan kami untuk berperang dengan kemenangan. Dan di gereja Tuhan, Engkau mempersiapkan berperang dengan perang yaitu perang penginjilan, dan terang-Mu memenuhi seluruh bumi, seluruh gerejanya. Di ayat 27 dikatakan, dan dua perampasan itu di pasukan bersih yang telah
dan kepada segenap umat yang lain. Baik kamu kuat berperang atau kamu yang di gereja, semuanya itu juga dibagikan bagi kita. Kita berdoa untuk gereja kita. Kita belum tentu yang keluar atau yang keluar mengizinkan, tetapi kita bisa berperang. Kita berperang. Salah satu kita berperang untuk Hong Kong. Kita berperang selain gereja kita di sini dan juga untuk sub cabang gereja yang di Hong Kong, di Taipo, di Sankok, di Chenzhou, dan juga ini berdoa untuk penginjilan atau mereka yang akan datang ke rumah sebab kasih pelayanan. Kita berdoa untuk ini. Mohon Tuhan untuk bangkit, baik itu pertemuan atau penginjilan atau agar dibangkit syara bara mohon Tuhan semua iman, kekuatan, semua rancangan dan hikmat agar Tuhan memberikan kita banyak kemenangan. Syara bara syara. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa. Tadi research baru menemukan orang Nepal. Ini sel grupnya Robert. Sebenarnya dia mau dibaptiskan, tapi dia tidak bisa dibaptis sebab dia dikurung di dalam rumahnya seperti serangan kematian. Dan hari ini Pastor Basel masuk sekarang menjenguk mereka agar kebangkitan rohani ini ada pada mereka. Dan juga kita berdoa untuk yang di Jepang, Robert, ayah ibunya mereka datang di Hong Kong. Mereka datang untuk menjenguk di 611. Kita berdoa sebab ini peperangan bangsa-bangsa. Kita berdoa untuk peperang bangsa-bangsa. Syara bara 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 syara bara bara Tuhan, terang ini masuk di setiap jiwa. Tuhan, kami Engkau uraberi baso Papa, agar mereka dalam menjenguk dalam keluarga berharap agar terang harapan, terang Tuhan ada dalam keluarga ini. Tuhan Yesus, Engkau adalah terang dunia. Engkau bawa terang di keluarga yang sempaskan mereka. Tolonglah mereka buang segala serangan dari Tuhan, Engkau sendiri yang menolong keluarga ini. Lepaskan mereka, sembuhkan mereka. Dan juga untuk keluarga kami berdoa untuk keluarga ini berperang. Kami berperang, kami sambil berperang. Kami juga di situ bersafak dan juga Engkau sendiri. Dan di gereja di Jepang, mereka waktu mereka datang, mereka pun datang di Hong Kong, mereka pun harus mendapatkan yang baik dari Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan kami berdoa untuk di keluarga di Nepal. Walau membawakan takut atau kemana pada anak waktu dia mau dibaptis, seluruhnya dia mengurungkan diri di dalam kegelapan. Bapa, dalam nama kami deklarasikan terang memasuk dalam keluarga ini. Buang, Engkau usir segala roh kematian dari satu keluarga Nepal, dari keluarga, dari segala
berhala yang mereka sembah, dari musuh, segala keputus asa, segala kematian, semua penderitaan, kesedihan, duka, semua pergi dari mereka Tuhan, sebab Engkau disalib telah bagi anakmu dan keluarganya, dan dari generasi Engkau telah menanggung segala kutukan ini, semua kutuk, segala tidak ada pada mereka. Selamatmu ada pada anakmu ini Tuhan. Bukan hanya dia sendiri diselamatkan, tetapi seluruh keluarga diselamatkan. Dalam namamu kami deklarasikan seluruh nama satu-satu di subcabang dari bangsa-bangsa, bahkan semua cabang dari pengejalan nasional, kami deklarasikan harus diselamatkan. Mereka bisa bebas menginjilkan, bebas mengembalakan, bebas dengan mereka di situ memuji Tuhan, dan bisa untuk mensafiri-safirimu Tuhan. Perang besar, tetapi perangan itu tidak lebih, peperangan Engkau lebih besar dari semuanya, sebab Engkau Allah yang berperang bagi mereka. Engkau pasti akan memberi kemenangan, dan juga di pengejaran di mana Tuhan Engkau membangkit, ya saudara-saudari mereka mendapatkan kemenangan suatu hari. Mereka bisa bebas dalam mengikuti, menyembah Engkau dan melayani Engkau Tuhan Yesus. Kami dalam nama Tuhan Yesus memberkati kami semua, saudara-saudari kami dimanapun mereka berada yang ikut renungan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu. Tiada ada orang yang bisa bersandar pada kemampuan sendiri mengalahkan kedagingannya, tapi bersandarlah pada Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, waktu kamu lemah, kamu memilih untuk tetap tegar dan tidak bisa, dan kamu yakin kamu akan menang, sebab Tuhan Yesus telah menang bagi aku, dan juga dalam kemenangannya kekal dan memberkatimu selamanya. Kamu tidak menyerah dan kedagingan, dan semua kamu dengan mengandalkan Roh Kudus selamanya kamu akan tetap bertahan dan dapatkan kemenangan besar, dan memberkatimu sebagai orang yang bisa bersyukur pada Tuhan dan sesama. Sebab orang Israel waktu mereka pulang berperang, sebagian dari sampan untuk prajurit dan sebagian bagi umat, tetapi bukan untuk mereka sendiri. Mereka bisa tahu untuk nafas mereka memuliakan Allah, dan juga bersyukur kepada orang imam dan juga orang Lewi, dan juga mereka memberikan segala kemuliaan bagi Allah dan manusia. Pada saat Allah memberkatimu, kamu tidak lupa untuk berterima kasih kepada Allah dan bersyukur pada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati, bukan pada waktu kamu punya kamu demikian, tetapi di saat kamu kekurangan pun kamu bisa berbuat demikian. Kamu tahu bersyukur, jadi orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, bendahara surgawi lebih lagi terbuka untuk dan tercurah di dalam hidupmu, sebab Allah tahu engkau adalah orang yang miliknya dan hidupmu ada padanya. Baik kamu dalam keadaan apapun, kamu tahu orang yang terhadap Allah, terhadap sesama, orang yang tahu bersyukur, sehingga anugerah lebih besar lagi Allah tercurah bagi di dalam hidupmu. Bukan hanya dirimu sendiri yang diberkati, tetapi dari generasi ke generasi mereka pun diberkati, sebab dari kamu orang yang tahu bersyukur. Dalam demikian memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.